Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Indasari, NIM 210301502011, kelas PJKRA. Di sini saya akan membahas tentang 9 skill of successful athlete atau keterampilan atlet yang sukses, di mana 9 skill ini dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama terdiri atas attitude, motivasi, tujuan dan komitmen, serta keterampilan seseorang. Di mana level 1 ini termasuk ke dalam basic skill atau keterampilan dasar. Kemudian untuk yang level keduanya yaitu terdiri atas seltak atau berbicara sendiri, mental imaginary atau gambaran mental. Level 2 ini termasuk ke dalam keterampilan persiapan. Sedangkan untuk level 3 terdiri dari mengelola kecemasan, mengelola emosi, dan konsentrasi. Level 3 ini termasuk ke dalam keterampilan kinerja. Baik, yang pertama kita bahas itu yaitu basic skill apa. Yang pertama kita bahas adalah basic skill. The basic skill yang pertama yaitu attitude atau sikap. Sikap individu memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana mereka menghadapi tantangan, berinteraksi dengan orang lain, dan mencapai tujuan. Sikap positif, optimis, dan kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang sulit dapat memengaruhi bagaimana individu menyelesaikan masalahnya dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap yang baik juga dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dalam membangun sebuah hubungan. Baik, yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, bagi seseorang yang sedang tidak bersemangat untuk ataupun bersedih, maka dengan memotivasinya, dengan motivasi mereka pasti bisa bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian goals dan komitmen atau tujuan dan komitmen. Tujuan dan komitmen ini mengacu pada tekad untuk mencoba mencapai suatu tujuan. Komitmen sendiri berarti usaha yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan dan enggan untuk meninggalkan dan menurunkan tujuan. Kemudian adapun faktor yang menjadi penentu goals komitmen. Yang pertama yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor interaktif. Kemudian personal skill atau keterampilan pribadi. Keahlian pribadi atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan personal skill. Personal skill adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan dalam membangun. Kemudian lanjut kemampuan sosial. Kemampuan sosial mencangkup cara individu berinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan dan kebutuhan mereka, serta membangun hubungan yang positif. Kemampuan ini termasuk empati, komunikasi efektif, kemampuan bernegosiasi, serta kemampuan berkolaborasi dalam situasi tim. Kemampuan sosial yang baik dapat membantu individu membangun jaringan, menjalani hubungan yang
hubungan kerja yang baik, dan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Kemudian kita lanjut pada talk atau percakapan atau perbincangan. Talk ini biasa disingkat menjadi conversation atau talking. Talk ini mengacu pada proses berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain secara lisan dalam kehidupan sehari-hari. Talk ini merujuk pada interaksi verbal antara dua orang atau lebih. Ini dapat mencangkup berbagai bentuk komunikasi, termasuk pada percakapan informal, diskusi profesional, pertemuan bisnis, wawancara kerja, percakapan publik, percakapan sosial, dan percakapan medis, dan banyak lagi. Kemudian kita lanjut, kita berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Cara kita berbicara dan berkomunikasi dengan baik adalah keterampilan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karir, hubungan sosial, dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan berbicara efektif melibatkan sejumlah elemen, diantaranya seperti kemampuan mendengarkan, berbicara dengan jelas, mengorganisir pesan, mengelola non-formal, bertanya bagaimana cara kita bertanya dengan cara kita yang berbicara dengan baik, kemudian menyesuaikan komunikasi, menyampaikan pesan yang kuat, menangani konflik, berpikir cepat. Kemudian skill talk, keterampilan berbicara yang efektif dapat dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu dengan praktek dan kesadaran diri. Dengan seringnya kita melakukan skill talk, maka cara kita berbicara akan semakin lama kelamaan akan semakin baik. Kemudian pelatihan kita bisa melakukan dengan cara latihan, kursus atau bimbingan komunikasi juga dapat membantu individu mengembangkan skill talk kita. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang kuat. Kemudian kita lanjut ke mental imagery. Mental imagery merupakan suatu hubungan kata mental dan image. Mental ini mengacu pada proses atau aktivitas yang berkaitan dengan pemikiran, atau keadaan mental seseorang. Sedangkan image ini mengacu pada kemampuan untuk membayangkan, menciptakan gambaran mental atau berpikir kreatif tentang sesuatu yang akan dilakukan. Kemudian berbicara tentang mental. Mental juga dapat merujuk pada kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan atau menggambarkan sesuatu dalam pikiran mereka, seperti rencana masa depan mereka, proyek seni atau solusi potensial atau masalah. Imajinasi mental adalah kemampuan kreatif yang penting dalam berbagai konteks, seperti merencanakan strategi kedepannya bagaimana, seni, dan penyelesaian masalah dan inovasi. Kemudian kita lanjut.
Baik, itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang 9 skill of successful athlete. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.